Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem keamanan website pada Halodoc, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A Kampus Indralaya yang dipimpin oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Anissa Licia SE MSI. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya adalah Sakina dengan nomor induk mahasiswa 0103-118-2227-010, mahasiswa dari kelas Sistem Informasi Manajemen A Kampus Indralaya. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas dalam video ini ada 3. Yang pertama mengenai analisis sistem keamanan website Halodoc. Yang kedua membandingkan 2 perusahaan pelayanan jasa sistem keamanan komputer. Dan yang ketiga mengenai analisis proteksi keamanan komputer. Baiklah, analisis yang pertama, saya akan mencoba menganalisis tentang sistem keamanan dari website Halodoc. Jadi website Halodoc ini bisa diakses dari https://www.halodoc.com/. Nah, Halodoc itu sendiri adalah merupakan sebuah platform kesehatan berbasis online di mana tujuan utamanya adalah simplifying healthcare, yaitu membantu masyarakat Indonesia agar dapat berkonsultasi mengenai kesehatan dengan mudah dan dengan sumber yang tepat. Nah, ada pun 3 jenis pelayanan utama dari Halodoc. Itu yang pertama mengenai layanan konsultasi kesehatan umum. Ini memberikan layanan kepada pasien untuk chat dengan dokter, konsultasi kepada dokter baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Lalu juga ada toko kesehatan untuk memesan obat, vitamin ataupun suplemen yang akan diantar ke rumah pasien. Yang ketiga adalah membuat janji reservasi di rumah sakit. Yang keempat adalah janji medis. Yang terakhir adalah home lab atau vaksinasi yang dilakukan di rumah pasien. Lalu layanan kedua yang diberikan oleh Halodoc itu berupa layanan khusus seperti layanan bidan, perawatan diabetes, kesehatan jantung, kesehatan hewan, kesehatan mental, dan kesehatan seksual. Lalu yang ketiga adalah berupa layanan penunjang kesehatan. Ini berkaitan dengan donasi, misalnya donasi darah, lalu layanan tes gangguan kecemasan, layanan pengingat meminum obat, dan juga yang keempat adalah layanan untuk tes depresi. Nah, untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tentu Halodoc memerlukan data dari pasien itu sendiri. Nah, data yang diperlukan itu ada 2, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi pasien yang bersifat sensitif. Nah, untuk data pribadi pasien yang bersifat umum ini berkaitan dengan nama pasien, jenis kelamin pasien, tempat dan tanggal lahir pasien, data lainnya yang juga diinformasikan pada ruang konsultasi, misalnya chat room bersama dokter, dan juga serta rekaman suara, gambar, atau video pasien. Nah, yang kedua adalah data pribadi dari pasien yang bersifat sensitif. Ini berkaitan dengan kehidupan ataupun orientasi seksual dari pasien, lalu catatan medis dan informasi kesehatan pasien, riwayat konsultasi sebelumnya pada aplikasi Halodoc, dan data asuransi pasien serta data anak dan keluarga dari pasien itu sendiri. Nah, data yang diambil oleh Halodoc dari pasien itu digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan pasien sebagai pengguna, dan juga untuk mengadministrasi, memverifikasi, menonaktifkan, dan juga mengelola akun pasien. Yang kedua adalah untuk memfasilitasi verifikasi sebelum penyedia layanan ataupun dokter itu sendiri memberikan layanan kepada pasien. Hal ini termasuk juga salah satu proses dari mengenal pelayan atau know your customer atau KYC dari Halodoc. Yang ketiga adalah memproses maupun memfasilitasi pembayaran pasien. Yang keempat untuk memberitahu pasien atas transaksi ataupun aktivitas yang terjadi dalam platform atau sistem lain yang berhubungan dengan website. Yang kelima menyediakan pembuatan resep ataupun obat-obatan yang sesuai dengan permintaan dan juga kondisi dari pasien itu sendiri. Dan yang keenam melakukan diagnosa dan penyelesaian masalah terkait kesulitan dan pengaksesan layanan ataupun troubleshoot. Lalu selanjutnya adalah untuk memberitahu pasien mengenai pembaruan pada platform ataupun perubahan yang ada di dalam layanan Halodoc.
Yang kedelapan adalah untuk memelihara, mengembangkan, menguji, meningkatkan, dan mempersonalisasikan produk dan juga layanan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasien sebagai pengguna. Lalu selanjutnya untuk mengelola dan juga menanggapi pertanyaan, komentar, dan masukan yang diterima dari pasien, lalu mengirimkan pasien iklan, voucher, survei, dan informasi secara langsung, terfokus ataupun yang dipersonalisasi, dan informasi tentang penawaran atau promosi khusus. Lalu yang terakhir untuk memberikan informasi atau mengirimkan email dan atau SMS berisi promosi secara berkala kepada pasien bila terdapat suatu penawaran dan atau promosi atas produk-produk baru, penawaran khusus atau informasi lain. Nah, informasi mengenai penggunaan data pribadi pasien ini saya dapatkan langsung dari website halodoc.com. Oke, baik, selanjutnya, data pribadi yang diambil dari pasien oleh Halodoc itu sendiri disimpan di berbagai lokasi penyimpanan. Nah, Halodoc sendiri menggunakan 5 lokasi penyimpanan data pribadi pasien. Yang pertama adalah local storage, kedua server side, yang ketiga cloud storage, 4 cookies, dan yang kelima cache. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama mengenai local storage atau penyimpanan lokal. Nah, jadi local storage ini berarti data pasien disimpan secara lokal di perangkat pasien itu sendiri. Nah, data disimpan dalam file ataupun basis data lokal yang termasuk penyimpanan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, perangkat keras yang digunakan oleh Halodoc itu adalah SSD atau Solid State Drive, yang mana ini merupakan perangkat yang menyimpan data dalam komputer ataupun ponsel yang digunakan oleh pasien. Dan untuk perangkat lunaknya, Halodoc menggunakan sandbox yang merupakan lapisan perlindungan tambahan yang bertujuan untuk mencegah kode dan juga perangkat lunak berbahaya yang menyerang dan membahayakan sistem. Yang kedua adalah server side ataupun sisi dari server. Nah, server side ini digunakan Halodoc untuk menyimpan data pengguna di server jarak jauh, di mana melalui layanan web ataupun basis data yang diakses secara online. Nah, hal ini juga dapat mencakup informasi misalnya pengguna, preferensi, data transaksi, dan juga banyak data lainnya. Nah, data ini disimpan oleh Halodoc di server yang akan dikelola oleh penyedia layanan atau pengembang aplikasi Halodoc. Lalu yang ketiga adalah cloud storage atau penyimpanan cloud. Jadi Halodoc akan menyimpan data ke media storage yang nantinya akan disimpan juga di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan ataupun hosting. Yang keempat ada cookie atau cookies, ini di mana data kecil yang ada di dalam Halodoc itu dapat disimpan pada perangkat pengguna dari website Halodoc itu sendiri. Nah, cookies ini berguna untuk menyimpan informasi sementara seperti preferensi pengguna, lalu sesi login oleh pengguna, dan juga jejak navigasi dari pengguna. Dan yang terakhir adalah cache. Jadi cache berarti data dari pengguna Halodoc ini akan disimpan di dalam cache aplikasi atau website Halodoc untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sering muncul baik dari masyarakat awam ataupun dari calon pengguna atau calon pasien dari Halodoc itu sendiri. Karena salah satu jasa yang ditawarkan oleh Halodoc itu adalah chat dengan dokter atau konsultasi dengan dokter. Nah, banyak masyarakat bertanya apakah data chat dengan dokter oleh pasien itu akan tersimpan aman oleh Halodoc dan tidak akan tersebar luaskan. Nah, maka dari sini kita akan membahas lebih dalam tentang keamanan dari salah satu jasa yang ditawarkan oleh Halodoc. Nah, sebelum kita mengetahui apakah benar-benar aman untuk melakukan jasa konsultasi bersama dokter di Halodoc, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem pengamanan yang digunakan oleh website Halodoc. Jadi di sini Halodoc menggunakan sistem pengamanan berupa Amazon Web Service. Nah, Amazon Web Service yang digunakan itu tipenya adalah Amazon S3, yaitu Amazon Simple Storage Service. Nah, Halodoc sendiri menggunakan Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3, di mana Amazon S3 ini adalah penyimpanan objek yang dibangun untuk menyimpan dan juga mengambil sejumlah data
dari manapun dan kapanpun. Nah, Amazon S3 ini adalah layanan penyimpanan yang juga menawarkan ketahanan, ketersediaan, kinerja, keamanan, dan juga skalabilitas hampir tanpa batas yang terkemuka di industri. Nah, Amazon S3 ini memberikan antarmuka layanan website yang sederhana yang dapat Halodoc gunakan untuk menyimpan dan juga mengambil sejumlah data kapanpun dan dimanapun. Juga dengan menggunakan layanan ini, Halodoc dapat dengan mudah membangun aplikasi yang menggunakan penyimpanan cloud native. Nah, Amazon S3 ini dirancang untuk fleksibilitas yang tinggi. Jadi, Halodoc dapat menyimpan semua tipe dan juga jumlah data pasien, membaca bagian data yang sama jutaan kali dan juga atau bahkan hanya pemulihan bencana darurat dari data yang muncul. Nah, volume total data dan juga objek yang dapat Halodoc simpan itu tidak terbatas di Amazon S3. Jadi, objek Amazon S3 ini memiliki ukuran yang sangat besar dan juga berbeda-beda, mulai dari minimum 0 bita hingga maksimum 5 terabita. Objek yang terbesar juga dapat diunggah dalam put tunggal sebesar 5 giga. Nah, adapun jenis-jenis data yang disimpan dari Halodoc untuk sistem keamanan di Amazon S3 itu adalah yang pertama mengenai file berupa gambar, video, dan multimedia lainnya. Yang kedua, dokumen seperti PDF, Word, Excel, dan banyak format lainnya yang baik dikirim oleh pasien maupun dokter. Yang ketiga, data aplikasi termasuk data pengguna, konfigurasi, dan data aplikasi lainnya. Keempat, log aplikasi dan log server Halodoc. Kelima, backup data dan arsip jangka panjang. Keenam, konsep web seperti gambar, CSS, dan Java Print. Yang ketujuh, data pasien dari perangkat sensor dan Internet of Things atau IoT. Yang kedelapan adalah data internal seperti dokumen kebijakan, rencana bisnis, dan dokumen lainnya. Nah, bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari Amazon S3 ini? Jadi, Amazon S3 ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mengenai skalabilitasnya. Jadi, Amazon S3 ini sangat memungkinkan Halodoc untuk menyimpan dan juga mengelola sejumlah besar data dengan sangat mudah karena kapasitasnya sangat besar. Yang kedua adalah redundansi data. Jadi, Amazon S3 ini menawarkan tingkat redundansi data yang tinggi. Data dapat disalin di berbagai pusat data dan juga dapat membantu melindungi terhadap kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras. Yang ketiga adalah kontrol akses. Jadi Halodoc dapat mengatur izin akses yang sangat detail, termasuk mengatur siapa yang dapat mengakses data tersebut, mengunduh ataupun bahkan memodifikasi data tersebut. Nah, hal ini juga membantu Halodoc untuk menjaga keamanan data dari pasien. Lalu yang keempat ada enkripsi. Jadi Amazon S3 ini bisa mendukung enkripsi data baik itu di istirahat atau in transit dan saat penyimpanan atau at rest. Nah, Halodoc dapat menggunakan SSL ataupun TLS untuk enkripsi di perjalanan dan server side tadi untuk melindungi data saat disimpan. Nah, yang kelima adalah versioning, yaitu Halodoc dapat mengaktifkan versioning untuk file-file di S3 yang dapat membantu mengatasi kesalahan penghapusan atau memodifikasi yang tidak sengaja diinput. Nah, tapi selain kelebihan, Amazon S3 ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah mengenai konfigurasi yang rumit. Jadi, untuk Amazon S3 ini, untuk mengkonfigurasi tingkat akses dan juga kebijakan keamanan yang tepat itu lumayan rumit. Jadi, memerlukan pemahaman yang baik mengenai AWS, identity, dan juga access management atau IAM. Yang kedua adalah kinerja. Jadi meskipun Amazon S3 ini menyediakan tingkat kinerja yang baik, kinerja yang diberikan itu juga bisa bervariasi tergantung dari berbagai faktor, misalnya lokasi geografis dari pengguna dan juga jumlah permintaan layanan. Yang ketiga adalah pemulihan data. Nah, meskipun ada beberapa tingkat redundansi yang tinggi dari Amazon S3 ini, tetapi untuk pemulihan data yang hilang atau rusak itu bisa sangat sulit dan juga mahal biayanya. Yang keempat adalah ketergantungan pada AWS. Jadi, ketika Halodoc menggunakan Amazon S3 ini, Halodoc bisa sangat ketergantungan dan juga mungkin menjadi masalah bagi Halodoc jika Halodoc ingin mengubah penyedia layanan di masa depan. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, apakah data chat dari dokter oleh pasien ini bersifat aman atau sudah pasti diamankan oleh pihak Halodoc itu sendiri?
Jadi kesimpulannya, data chat pasien dengan dokter itu dipastikan aman dengan security system dari Amazon S3 itu sendiri. Jadi Amazon S3 menawarkan pengaturan akses di mana Amazon S3 akan mengatur izin akses yang sangat terperinci untuk objek yang disimpan di Halodoc. Dengan konfigurasi yang tepat juga, Halodoc dapat membatasi akses hanya kepada pasien. Nah, lalu apakah ada kasus data cybercrime yang potensial bagi Halodoc? Nah, sejauh ini dari analisis saya ada satu kasus yang mungkin bisa terjadi mengenai cybercrime kepada website dari Halodoc, yaitu mengenai phishing. Nah, phishing ini sendiri adalah salah satu cara untuk memperoleh data informasi milik seseorang melalui teknik pengelabuhan atau penipuan. Jadi phishing itu sendiri sebenarnya diambil dari istilah phishing atau memancing. Nah, pelaku phishing itu akan menggunakan aksi ataupun menyamar sebagai situs resmi dari suatu instansi maupun lembaga. Nah, sebenarnya ada dua teknik yang biasa dilakukan oleh pelaku phishing. Yang pertama itu adalah mereka biasanya menggunakan malware yang nantinya akan disuntikan ke dalam email dari pengguna atau pasien Halodoc. Yang kedua adalah biasanya pelakunya akan memakai metode phishing berupa email yang berisi tautan ataupun link menuju situs palsu milik suatu perusahaan, lembaga, ataupun institusi yang tidak terpercaya. Nah, berkaitan dengan hal ini, seperti yang sudah saya tuliskan dalam PPT, di awal registrasi, pasien dari Halodoc atau pengguna website maupun aplikasi dari Halodoc itu akan diminta beberapa data, baik itu data pribadi yang bersifat umum ataupun bersifat sensitif, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, salah satu data yang pasti diminta adalah mengenai nomor telepon dan juga email, dan juga kartu rekening untuk pembayaran jasa konsultasi saat melakukan konsultasi dengan dokter. Nah, bahayanya adalah jika data ini bocor, data dari Halodoc ini bocor, maka pelaku phishing itu dapat dengan mudah mengirimkan malware ataupun email palsu yang terkoneksi dengan nomor telepon dan juga email itu sendiri, yang mana nanti bisa langsung link ke rekening pasien, sehingga dana ataupun saldo dari pasien tersebut bisa terkuras. Jadi, berdasarkan analisis saya, phishing ini bisa terjadi pada website Halodoc. Baiklah, itulah hasil analisis pertama mengenai sistem keamanan dari website Halodoc. Selanjutnya, saya akan beralih ke analisis yang kedua mengenai perbandingan dua perusahaan cyber data security. Nah, seperti judulnya, cyber data security berarti perusahaan ini merupakan perusahaan yang berfungsi utama untuk melindungi atau memberikan jasa keamanan data dari perusahaan lain. Dari sini saya akan membandingkan dua perusahaan, yaitu perusahaan McAfee dan juga Symantec. Nah, untuk membandingkan hal tersebut, saya telah mencatat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perusahaan. Untuk McAfee sendiri, kelebihan yang pertama adalah mengenai keamanan komprehensif, di mana McAfee menawarkan berbagai produk keamanan termasuk antivirus, firewall, perlindungan malware, dan aplikasi yang lainnya, sehingga dapat memberikan lapisan perlindungan yang komprehensif atau secara keseluruhan. Yang kedua adalah pemantauan real time. Jadi produk dari McAfee ini memiliki kemampuan untuk pemantauan real time yang memungkinkan deteksi cepat terhadap ancaman baru. Yang ketiga adalah manajemen sentral, di mana McAfee akan menyediakan alat manajemen sentral yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola keamanan data mereka dari satu lokasi. Jadi lebih efektif. Yang keempat adalah mengenai kemampuan cloud. Jadi McAfee ini telah memperluas layanannya ke cloud juga yang memungkinkan perlindungan yang lebih baik untuk data yang disimpan dan diproses di lingkungan cloud. Namun, saya juga menganalisis kekurangan dari McAfee ini. Jadi, kekurangannya ada 4. Yang pertama mengenai konsumsi sumber daya. Nah, beberapa produk McAfee ini bisa memakan banyak sumber daya sistem yang dapat memperlambat kinerja dari komputer ataupun perangkat. Yang kedua adalah kompleksitas. Jadi, keamanan yang sangat komprehensif itu juga menjadi membuat McAfee ini penggunaannya menjadi rumit. Jadi biasanya bisa digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki keahlian ataupun berpengalaman. Yang ketiga adalah biaya. Jadi produk McAfee ini tergolong mahal, terutama untuk bisnis kecil ataupun usaha individu. Yang keempat adalah deteksi palsu. Jadi produk keamanan McAfee ini bisa menghasilkan deteksi palsu yang nantinya bisa juga berpotensi untuk mengganggu penggunaan normal dari perangkat pengguna. Nah,
Setelah menganalisis McAfee, saya juga menganalisis kelebihan dan juga kekurangan dari Symantec. Jadi Symantec ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah mengenai produk terintegrasi. Artinya, Symantec ini menyediakan berbagai produk keamanan yang mencakup perlindungan perangkat, jaringan, identitas, serta berbagai alat manajemen keuangan. Lalu yang kedua, mengenai deteksi ancaman canggih. Symantec itu bisa mendeteksi ancaman keamanan yang canggih dan juga malware dengan basis data yang sangat luas. Yang ketiga adalah dukungan pelanggan. Jadi, Symantec ini menyediakan dukungan pelanggan yang sangat baik untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah keamanan. Namun sama seperti McAfee, Symantec ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama sama terkait dengan biaya, bahwa Symantec ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan solusi yang serupa juga dibandingkan dengan McAfee. Lalu yang kedua mengenai kinerja, beberapa pengguna dari Symantec ini melaporkan bahwa produk Symantec ini dapat memperlambat kinerja dari perangkat atau membuat perangkatnya itu tidak bekerja dengan secara cepat dan sistematis. Yang ketiga adalah kompleksitas. Jadi produk dari Symantec ini dianggap memiliki antarmuka yang kompleks yang mungkin membingungkan pengguna dari Symantec itu sendiri. Dan yang keempat adalah mengenai ketergantungan pada tanda tangan. Jadi seperti layaknya perangkat lunak keamanan yang tradisional, Symantec ini masih menggunakan tanda tangan untuk mendeteksi adanya malware yang bisa menjadi kurang efektif untuk melawan ancaman baru yang belum teridentifikasi. Nah, dari analisis saya tersebut, saya telah mengidentifikasi perusahaan yang lebih kompeten dalam cyber data security. Hasil analisis saya, perusahaan yang lebih kompeten adalah McAfee. Karena McAfee ini jangkauannya lebih luas. Jadi, McAfee ini menawarkan alat web administrator untuk memindai unduhan untuk mendeteksi penyerangan berbahaya dan juga mengidentifikasi semua URL ataupun link yang mencurigakan. Nah, McAfee juga menawarkan modul anti spam yang juga dirancang untuk menjaga kotak masuk dari pengguna untuk bebas dari iklan berisi penipuan dan juga spam. Nah, salah satu hal lain yang juga tak kalah hebat adalah McAfee ini mempunyai alat untuk pertahanan sosial, di mana alat ini dirancang khusus untuk memindai halaman media sosial dari pengguna demi memastikan agar tautan dan file yang diposting di profil pengguna itu tidak mengarah ke situs yang berbahaya ataupun virus yang dapat diunduh. Nah, McAfee ini juga mudah digunakan karena bisa diinstal di komputer Windows dan perangkat Mac OS, Android dan juga iOS. Nah, artinya di sini saya mencatat ada 3 poin-poin penting yang mendukung bahwa McAfee ini jauh lebih kompeten daripada Symantec. Yang pertama adalah McAfee ini unggul dalam perlindungan media sosial yang tangguh, lalu unggul dalam perlindungan malware yang mantap, dan yang ketiga adalah banyaknya alat yang tersedia untuk mendukung keamanan data dari pengguna. Baiklah, setelah menyelesaikan analisis yang kedua, saya akan melanjutkan analisis yang ketiga mengenai proteksi keamanan komputer. Jadi, bagaimana sih caranya kita ataupun caranya perusahaan untuk mengatasi kekurangan keamanan dari pengguna? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kekurangan keamanan dari data penggunanya. Yang pertama adalah perbarui perangkat lunak. Jadi, pastikan sistem operasi perangkat lunak antivirus dan juga aplikasi lainnya yang digunakan oleh perusahaan tersebut selalu diperbarui dengan data yang terbaru. Jadi, pembaruan ini karena pembaruan ini seringkali mengandung perbaikan keamanan juga. Yang kedua adalah gunakan kata sandi yang kuat. Jadi, selalu perusahaan itu harus buat kata sandi yang kompleks dan unik untuk akun-akun online. Selalu aktifkan autentifikasi 2 faktor untuk memungkinkan pengguna menjaga keamanannya lebih kuat lagi. Yang ketiga adalah jangan klik pada tautan ataupun lampiran yang mencurigakan. Jadi perusahaan dan juga pengguna itu sendiri harus hati-hati dengan tautan ataupun lampiran yang tidak dikenali. Karena hal ini bisa menjadi taktik untuk pengiriman malware ataupun phishing yang sudah saya jelaskan. Yang keempat adalah melindungi jaringan Wi-Fi yang digunakan oleh perusahaan.
ataupun pengguna. Jadi gunakan sandi yang kuat untuk jaringan WiFi dan aktifkan enkripsi misalnya WPA3. Yang kelima adalah firewalls ataupun antivirus, di mana perusahaan ataupun pengguna itu sendiri harus menggunakan firewall dan perangkat lunak antivirus yang andal untuk melindungi komputer dari ancaman malware. Yang keenam adalah backup data. Jadi perusahaan harus membuat salinan cadangan rutin dari data penting pengguna untuk menghindari kehilangan data dari serangan ransomware atau kejadian yang tidak terduga. Yang ketujuh adalah pendidikan keamanan. Jadi baiknya adalah perusahaan memberikan pemahaman praktik keamanan online dan juga mengajarkan kepada karyawan dari perusahaan tersebut. Dan kalau dari sisi pengguna, baiknya untuk memberikan pemahaman mengenai praktik keamanan online kepada anggota keluarga ataupun rekan kerja terkait. Yang kedelapan adalah evaluasi dan monitor keamanan. Jadi baiknya perusahaan harus terus pantau aktivitas komputer yang digunakan dan juga alat keamanan seperti deteksi ancaman untuk mengidentifikasi masalah yang cepat. Yang kesembilan adalah gunakan VPN. Jadi perusahaan bisa terhubung dengan jaringan WiFi publik ataupun pengguna juga bisa menggunakan VPN, yang mana ini mempertimbangkan untuk menggunakan layanan VPN untuk melindungi dari privasi. Yang ke-10 adalah patch kerentanan, di mana perusahaan harus segera menerapkan pembaruan ataupun perbaikan untuk kerentanan yang ditemukan dalam sistem atau perangkat lunak. Baiklah, sekian analisis dari ketiga kasus yang sudah saya bahas. Pertama, mengenai sistem keamanan dari website Halodoc. Kesimpulannya adalah website Halodoc telah menggunakan sistem keamanan dari Amazon S3 yang dapat melindungi data pengguna ataupun pasien dari Halodoc itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai analisis membandingkan dua perusahaan pelayanan jasa sistem keamanan komputer. Ini dari hasil analisis saya terbukti bahwa McAfee itu jauh lebih kompeten daripada Symantec dalam hal menjaga keamanan data pengguna atau data perusahaan karena memiliki berbagai kelebihan dan juga proteksi data yang lebih baik. Dan yang terakhir mengenai analisis proteksi keamanan komputer, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan maupun pengguna untuk melindungi data yang mereka simpan. Sekian penjelasan dari saya mengenai ketiga analisis tersebut. Terima kasih telah menyimak dan juga mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.